Mungkin kita langsung bisa melompat ke pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang ekonomi dan masyarakat adat kepada Mas Ayatul Rahman, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Bima NTB. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bang Arif selaku moderator. Sebelumnya salam kenal, terutama dari pembicara, Pak Ketua, Direktur Yayasan, termasuk peserta yang saya yakin semua yang mengikuti forum ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah menggeluti isu-isu berkaitan dengan masyarakat adat maupun Green Indonesia ini, Green Economy yang menjadi tema pembahasan kita. Jadi tentu cara kelembagaan saya selaku salah satu cabang, ya, salah satu organisasi cabang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang ada di Bima. Tentu berbicara tentang masyarakat adat, tadi sepintas Pak Direktur Yayasan termasuk Bang Nurholis sudah lebih banyak memberikan informasi tentang eksistensi masyarakat adat di Nusantara. Tentu dari informasi tadi itulah fakta bahwa memang eksistensi masyarakat adat dalam menjaga warisan leluhur, menjaga nilai-nilai adat istiadat, merawat hutan, itu sudah dilakukan. Dan apa yang disampaikan, ya memang benar itu adanya. Tapi memang perlu kita sedikit menambahkan informasi lagi, karena mungkin pada kesempatan ini saya pribadi merupakan anak dari kampung, tentu lebih banyak pada kesempatan ini ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait dengan isu-isu terkini tentang masyarakat adat secara global, termasuk program-program yang sedang gencar-gencarnya dicanangkan, salah satunya tentang ekonomi hijau, yang termasuk akhir-akhir ini visi ekonomi hijau Indonesia gencar oleh pemerintah kita dalam mewujudkan program ini. Tentu kita meyakini berbicara ekonomi hijau, dari namanya saja kita sudah bahagia mendengarnya. Namanya hijau berarti sumber kehidupan. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, sepintas saya mendengar juga berbicara tentang ekonomi hijau, ya tidak terlepas bagian daripada peningkatan kesejahteraan dengan memperhatikan aspek pelestarian hutan dan ramah lingkungan. Artinya usaha-usaha yang dibangun ya minimal dapat mengurangi emisi. Jadi inilah yang ingin kita diskusikan. Nah, jadi kita pada kesempatan ini lebih banyak ingin berbagi pengalaman saja tentang apa yang menjadi masalah dan apa yang sedang kita kerjakan, apa masalahnya, dan tentu apa yang nantinya akan kita share adalah masih berkaitan dengan isu masyarakat adat maupun green economy ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh pembicara sebelumnya, bahwa memang benar bahwa berbicara konsep ekonomi hijau, justru sebenarnya inilah salah satu bagian daripada warisan leluhur yang dilupakan. Bahwa banyak pelajaran-pelajaran sebenarnya yang semestinya kita generasi sekarang ini malu meninggalkan warisan yang begitu luar biasa, yang warisan-warisan yang kita lupakan menjadi program-program internasional. Misalkan saja dalam pengelolaan hutan adat. Jadi masyarakat adat terbukti mampu menjaga hutannya. Ketika masyarakat adat ada dalam wilayah adat tersebut, maka dipastikan tidak ada kerusakan hutan. Justru sebaliknya, ketika wilayah-wilayah adat ini yang dulunya dijaga, dirawat, dilestarikan oleh masyarakat adat, diambil alih oleh negara,
maka fakta sebenarnya dapat kita lihat ya bahwa hampir sebagian besar wilayah adat yang dulunya lestari atas dasar peningkatan ekonomi nasional, ya pengelolaan hutan diambil alih oleh negara, kemudian diserahkan kepada korporasi. Faktanya apa? Faktanya banyak investasi-investasi di kehutanan yang hanya sekedar mendapatkan izin saja. Investasinya tidak jalan. Hutan dibiarkan begitu saja tanpa ada status yang jelas. Izinnya selama 35 tahun, pengelolaannya tidak ada. Pemerintah tidak mencabut izin tersebut. Akses masyarakat tentu dibatasi dengan kebijakan itu. Ingin mengurus apa? Karena tidak mungkin ada izin di atas izin. Ini fakta yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ini yang sebenarnya menjadi halangan benang merah dalam hal pengembangan ekonomi hijau ini. Karena yang merusak tatanan ini adalah negara sendiri. Hutan, ya seperti di Bima, seluruh hutan produksinya sudah diberikan kepada izin-izin konsesi dalam hal pengembangan hutan tanaman industri HTI. Tetapi hampir dari perusahaan-perusahaan pemegang izin ini, sejak diterbitkan izin sampai hari ini tidak ada aktivitas apa-apa. Negara tidak pernah mengevaluasi izin tersebut, bahkan dibiarkan izin-izin itu sampai hari ini ada tanpa ada investasi yang jalan. Ada PT Usaha Tani Lestari, ada PT Komnesia di wilayah Bima Timur, kemudian ada PT Wahana Bumi di Dompu Bima, hampir menguasai seluruh hutan kawasan yang ada di wilayah Bima Dompu. Nah, ini pertanyaannya. Nah, ketika berbicara ekonomi hijau, apalagi dicanangkan oleh negara, maka kita pasti mencurigai bahwa wacana itu hanya sekedar sebagai pancingan saja. Pancingan apa? Karena di belakang ini berkaitan dengan mitigasi dampak perubahan iklim, ada jual beli karbon. Negara, terutama Indonesia, diberi akses untuk mendapatkan dana hibah dari program RED, jual beli karbon, karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil oksigen terbesar. Padahal negara terbukti justru yang merusak hutan. Andai program tersebut misalkan aksesnya langsung ke masyarakat yang menjaga hutan tersebut, ya tidak jadi masalah, artinya program tersebut tepat sasaran. Akan tetapi faktanya banyak program-program internasional yang sebenarnya baik, ketika datang ke Indonesia, berbagai rumitnya kebijakan yang dilakukan, kebijakan yang rumit itu sebenarnya agar membatasi ruang akses bagi yang lain dan bisnis pool oleh negara dalam hal mendapatkan keuntungan. Karena fakta juga, ya saya rasa juga ini terjadi di wilayah-wilayah lain, seperti yang terjadi di Bima. Jadi realisasi program RED yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan hanya sekedar pengadaan bibit-bibit dibagikan ke masyarakat, masyarakat dipaksakan tanam, kemudian tidak ada pendampingan dan lain, sehingga hanya di tiap tahun pengadaan-pengadaan di wilayah yang sama saja, pengembangannya tidak ada, evaluasinya tidak ada, hanya sekedar program seremonial yang tidak ada dampaknya sama sekali bagi masyarakat adat. Itulah yang dilakukan baik pemerintah pusat dan daerah. Ini fakta. Kemudian perlu diketahui juga secara bersama, ini juga bagian daripada masalah, sehingga nantinya menjadi dasar kita juga fokus dalam hal upaya melaksanakan kegiatan Aman Bima ini berkaitan dengan ekonomi hijau ini. Jadi buat teman-teman, baik peserta, narasumber lain, karena spesifik tentang masyarakat adat, saya rasa apalagi bernarasi dan lain, apalagi ini zaman digital, saya rasa materi-materi yang lebih bagus dan lain bisa di-share di Google dan lain-lain berkaitan dengan green economy ataupun masyarakat adat ini. Jadi banyak materi-materi yang lain.
Cuman kita ingin berbagi pengalaman, fakta di lapangan, bahwa apa yang dihadapi oleh masyarakat adat di daerah. Secara nasional saya rasa banyak informasi yang kita dapatkan, tapi di daerah tentu lain lagi kisahnya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kita harus sadar bahwa sebenarnya berbicara tentang ekonomi hijau, sebenarnya bagian daripada kebutuhan kita saat ini. Kenapa menjadi kebutuhan? Karena banyak aktivitas-aktivitas kita tanpa kita sadari memberi dampak yang cukup luar biasa bagi kita, terutama isu perubahan iklim. Karena perubahan iklim ini pun berpengaruh terhadap berubahnya pola tatanan aktivitas masyarakat adat di wilayah ini. Curah hujan tak menentu juga menjadi bagian masalah bagi masyarakat adat ketika ingin bertani, ingin melaut, dan sebagainya. Nah, ini bagian dari dampak yang dihadapi langsung. Kemudian, pada saat ini juga, mungkin di TV nasional sudah sering mendengar bahwa hampir setiap tahun Bima Dompu selalu terkena banjir bandang. Ya, tentu tidak begitu saja terjadi, kan, tetapi ada aktivitas-aktivitas ekonomi yang masif dilaksanakan juga di wilayah-wilayah adat yang ada di Bima dan Dompu. Yang paling masif saat ini adalah aktivitas budidaya jagung hibrida. Jadi hampir seluruh wilayah yang ada di Bima Dompu, terutama NTB khususnya, jadi lahan-lahan baik di lahan tegalan maupun di seluruh sebagian besar di wilayah hutan kawasan yang merupakan area konsesi perusahaan yang tidak ada investasi dan lain-lain, dirambah oleh masyarakat, digarap oleh masyarakat tanpa ada tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh pemerintah setempat, baik kehutanan maupun penjaga tapaknya KPH setempat. Inilah yang mendasari kita juga di Aman Bima ini berpikir bahwa hanya sekedar berbicara kesejahteraan saja, tapi dampaknya sangat merusak, ya juga salah juga. Karena lebih banyak juga hal-hal yang dikeluarkan sebagai dampak daripada aktivitas tersebut. Apa penyebab daripada masyarakat adat memilih kegiatan ekonomi, terutama dalam hal budidaya jagung saat ini, sampai-sampainya merusak hutan? Yang pertama, Bima Dompu, NTB, Indonesia, ya, sebagai penyedia bahan baku jagung terbesar secara nasional. Kemudian petaninya diberi akses kur yang banyak. Kemudian petani-petani ini ya dijadikan alat bagi negara untuk meningkatkan produktivitas hasil jagung di daerah. Sehingga NTB setiap tahun mendapatkan penghargaan sebagai daerah penghasil jagung nasional. Nah, ini konsepnya berbanding terbalik dengan konsep green economy. Karena hanya sekedar mensejahterakan saja, tapi mengabaikan lingkungan setempat. Sehingga dari hal-hal ini pun, ya, kerusakan hutan yang parah di Bima ini, Bima Dompu dan lain-lain, sehingga Aman Bima 3 tahun terakhir fokus untuk mendampingi wilayah-wilayah komunitas dalam hal mengembangkan apa yang dibahas berkaitan dengan ekonomi hijau ini. Jadi ada beberapa komunitas adat anggota Aman di Bima yang sekarang ini menjadi proyek percontohan bagi komunitas adat yang lain. Yang pertama, misalkan di komunitas adat yang ada di kawasan Tambora. Alhamdulillah aktivitas mereka mengabaikan jagung, tapi lebih cenderung di komoditi kopi, kemudian berbagai tanaman buah-buahan, vanili, dan tanaman ekonomis lainnya yang
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ternyata apa yang dilakukan justru mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding jagung tadi. Bayangkan saja misalkan saat ini dari luasan kopi awal yang dikembangkan oleh masyarakat bersama pemerintah pada saat itu 500 hektar. Sekarang oleh masyarakat di seluruh wilayah hutan, kawasan baik hutan produksi, hutan lindung sudah menjadi kebun kopi tanpa harus melakukan penebangan. Dan saat ini sudah panen. Dan luar biasa, bahkan kopi Tambora, salah satu menjadi brand nasional, salah satu kopi Robusta terbaik yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi embrio bahwa sebenarnya ketika pola ekonomi hijau ini benar-benar diterapkan, bahkan sebenarnya kesejahteraan itu akan datang dengan sendirinya. Bayangkan saja wilayah tersebut yang fokus dilakukan hal tersebut saat ini menjadi pusat agrowisata. Ya, menjadi pusat agrowisata lokal. Bahkan tamu-tamu secara nasional yang datang ingin trekking ke puncak Tambora dan lain, pasti datang berkunjung di agrowisata yang dikelola oleh masyarakat adat setempat. Kemudian bisnis-bisnis turunan pun berkembang pesat. Kopi sekarang ini tidak hanya dijual berupa biji saja, tapi sudah dalam bentuk kemasan yang menarik, sudah dikemas dan pasarannya sangat luas. Nah, ini yang semestinya harus dikembangkan. Dan dari ini pun berkembang di wilayah Donggo Ele sekarang, di wilayah hutannya sudah dikembangkan kopi, di wilayah Kawaye, di wilayah Donggo Ele, Wawo, dan sekitarnya. Jadi tanaman kopi sekarang sudah gencar dilakukan, karena kopi tidak pernah turun harga, harganya selalu stabil dan pasarannya sangat luas. Dan atas dasar adanya potensi kopi yang besar di Bima ini juga, menjadi modal utama munculnya usaha-usaha muda kita di Bima. Jadi banyak pengusaha-pengusaha muda yang mulai melirik potensi kopi sebagai nilai ekonomis. Sehingga kita pun dari Aman, karena fokus melayani komunitas-komunitas, kita menyadari perlu adanya pengelolaan sumber daya alam, memanfaatkan potensi yang ada secara kelembagaan. Sehingga Aman Bima memfasilitasi terbentuknya badan usaha milik masyarakat adat di 2 wilayah, yaitu wilayah adat Sanggar dan wilayah adat Donggo Ele. Jadi bentuk badan hukumnya koperasi pemasaran. Nah, kemudian ini tidak bisa berkembang tanpa adanya kapasitas yang memadai. Sehingga kami pun dari Aman Bima memfasilitasi kegiatan pelatihan-pelatihan dalam hal peningkatan kapasitas pengurus Buma itu sendiri. Akhirnya alhamdulillah di tahun ketiga Buma dapat menghasilkan produk-produk unggulan dari komunitas adat yang hari ini pun sudah dijual pasarannya secara nasional dan secara online juga. Itu baru kopi dan beberapa bumbu-bumbu dapur, termasuk olahan-olahan makanan seperti mente dari jagung dan lain-lain. Alhamdulillah juga di beberapa minggu yang lalu, Ketua Buma Sanggar Mandiri menandatangani kontrak kerjasama dengan Kementerian Republik Indonesia dalam upaya memfasilitasi ekspor kopi Bima melalui jalur kementerian. Nah, kenapa kita menyampaikan ini? Ternyata ketika kita melaksanakan program ekonomi hijau ini secara serius, mulai dari pendampingan, peningkatan kapasitasnya, kemudian pasarnya kita fasilitasi, maka orang tidak akan pindah haluan. Karena banyak usaha yang akan muncul ketika hal ini serius dilakukan. Nah, itu yang informasi yang bisa kita lakukan, bagian daripada aktivitas-aktivitas masyarakat adat yang sudah ada ini ketika dikembangkan bisa mensejahterakan. Kemudian yang kedua, jadi kita melihat potensi
tanaman jagung yang luar biasa, terutama luasannya yang sampai ratusan ribu hektar. Bayangkan saja di Bima, di Sumbawa, hutannya kalau musim hujan gini adalah hutan jagung. Ya, musim kemarau ya tandus. Akan tetapi ada peluang-peluang bisnis yang bisa dikembangkan terutama dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan pelestarian alam. Kenapa harus ada kegiatan-kegiatan komoditi-komoditi yang lain yang harus dikembangkan? Agar ketergantungan masyarakat adat di Bima khususnya dalam hal pengembangan komoditi jagung ini, ketergantungnya terhadap akses tanah dan akses hutan sedikit dikurangi. Sehingga kita berpikir perlu ada komoditi yang juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga Aman Bima pun juga sempat memfasilitasi pengembangan kegiatan usaha peternakan dengan sistem kandang. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa kita lakukan ketika pola peternakan kita itu dilakukan dengan sistem kandang. Yang pertama, telah kita fasilitasi pembuatan kandang yang memadai. Jadi, di lahan yang tidak terlalu luas, sekitar 2 hektar, 1 hektarnya kita fasilitasi untuk pembibitan pakan hijauan ternak dari rumput odong maupun rumput gajah. Kemudian sisanya kita menyiapkan lantai jemur. Jadi lahan tersebut difasilitasi untuk akses bagi masyarakat menjemur jagungnya di lahan tersebut. Sebagai apa? Untuk menampung botol dan kulit jagung setelah ditreser. Nah, ternyata ketika dimanfaatkan limbah dari jagung ini yang luasannya luar biasa, jadi bisa menjadi bisnis yang ramah lingkungan, ramah energi juga. Kenapa? Apa yang bisa dihasilkan? Mungkin ini bukan lagi isu yang baru, tapi sudah lama juga dikembangkan di perkotaan dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau masih dilakukan, ini juga bagian daripada solusi ekonomi hijau yang perlu dikembangkan di komunitas-komunitas adat dan desa. Bayangkan kotorannya bisa menjadi pupuk organik, menjadi bagian daripada solusi ketergantungan petani hari ini yang menggunakan pupuk kimia yang sangat berlebihan. Kemudian minimal pupuk-pupuk kompos ini yang dibuat oleh teman-teman Buma ini untuk memupuk tanaman sayur-sayuran, minimal untuk menghasilkan komoditi pertanian sayur-sayuran organik. Nah, bayangkan saja ketika ini serius dikembangkan, maka pasti kesejahteraan itu akan muncul karena banyak usaha-usaha turunan yang bisa dikembangkan. Biogas dari air senik, ternak sapi kita juga bisa dijadikan biogas. Nah, ini sumber energi terbarukan. Ini bagian solusi yang sebenarnya sudah dilakukan, tapi tidak mau fokus dikerjakan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah itu sendiri. Setelah kita evaluasi, yang terjadi sebenarnya adalah kurangnya pendampingan. Ya. Ada program berkaitan dengan hal yang saya sampaikan dari pemerintah pusat, tapi turunnya ke daerah tidak tepat sasaran. Kenapa? Di daerah, terutama Bima, Dompu, lebih kental politisnya. Jadi yang berhak mendapatkan adalah tentu yang berkaitan dengan tim sukses dan lain. Sehingga banyak program, tapi tidak memiliki efek pemberdayaan bagi masyarakat setempat, terutama masyarakat adat, apalagi. Ini bagian daripada masalah, bagian juga ada juga menjadi bagian daripada solusi yang bisa dilakukan. Nah, ini kisah yang bisa didiskusikan, pola skema mana yang mensejahterakan ketika kita fokus mengembangkan ekonomi hijau ini. Yang jelas, apa yang dilakukan oleh masyarakat adat selama ini di wilayah adat yang masyarakat adatnya hidup di hutan dan di pegunungan, saya yakin hutannya masih utuh sampai hari ini. Tapi disadari juga sebagian besar masyarakat adat yang dekat dengan modernisasi, sebagian meninggalkan wilayah adatnya
atas dasar konsekuensi daripada penguasaan oleh negara, sehingga masyarakat adat dipaksa keluar. Yang keluar dari kawasan ini, ya cenderung tidak dapat menyelamatkan wilayah adatnya. Karena apa? Karena tidak bisa berbuat banyak. Apalagi ketika wilayah-wilayah adat yang ada dalam kawasan ini sudah diserahkan oleh negara kepada korporasi. Dan ini yang dihadapi, dan saya rasa dan patut dicurigai ketika program ekonomi hijau ini benar-benar serius dikembangkan di tiap komunitas adat, di wilayah-wilayah desa dan lain-lain, maka outputnya pasti akan nyampe. Pertumbuhan ekonomi pasti akan meningkat dan lain. Tapi ketika kebijakannya begitu rumit oleh negara ini sendiri, negara ingin mengelola sendiri program ekonomi hijaunya dengan mendatangkan korporasi-korporasi yang mengatasnamakan untuk komoditi ramah energi, ya jadi sama saja polanya. Pembiayaan kepada korporasi dan lain, yang masyarakat adat kembali dipinggirkan. Nah, inilah salah satu hal yang membuat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara secara nasional menolak program RED, jual beli karbon yang dilakukan oleh negara. Karena apa? Belum ada kepastian kepemilikan dan kepastian hak terhadap lahan yang dikelola oleh masyarakat adat hari ini. Masyarakat hanya bisa mengelola saja, tapi kepemilikan akan lahan tersebut masih tersandra oleh kepentingan kapitalis melalui tangan negara. Nah, mungkin ini sekedar berbagi cerita, berbagi pengalaman dari apa yang kita laksanakan di daerah. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kami dari Bima, pengurus aman yang ada di daerah, bisa juga mendapatkan share informasi, ilmu baru dari narasumber-narasumber yang lain, termasuk juga masukan, kemudian program-program tindak lanjut yang bisa kita laksanakan secara bersama sebagai bagian daripada output pertemuan kita hari ini. Begitupun kepada peserta. Mungkin demikian, hanya sebagai stressing, sebagai pembuka diskusi saja. Mudah-mudahan kita dapat berdiskusi cair, kemudian membahas hal-hal yang menarik yang bisa dikerjakan setelah kegiatan ini. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.